Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Agung Wiguna. Saya adalah salah satu mahasiswa Universitas Pancasakti Bekasi dengan NIM 2892050103 dari Prodi Manajemen semester 3, mata kuliah Pendidikan Agama Islam 3 dengan dosen pengampu Bapak Aden Sudarman, SAG, MPDI. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir semester saya di semester 3 ini dengan materi pengertian, isi, fungsi, dan bukti autentik Al-Quran. Pengertian Al-Quran adalah sebuah kitab suci utama dalam agama Islam yang umat muslim percaya bahwa kitab ini diturunkan oleh Tuhan, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Nabi Muhammad SAW. Kitab ini terbagi ke dalam beberapa surah atau bab, dan setiap surahnya terbagi ke dalam beberapa ayat. Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril kepada umat manusia untuk dijadikan pedoman dalam kehidupan di dunia dan akhirat. Adapun definisi dan pengertian Al-Quran menurut bahasa adalah bentuk jamak dari kata benda atau masdar yang berasal dari kata kerja qoro'a, yaqro'u, Qur'anan, dan bisa diartikan sebagai bacaan atau sesuai yang dibaca berulang-ulang. Umat muslim percaya bahwa Al-Quran difirmankan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW melalui berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari atau rata-rata selama 23 tahun. Dimulai sejak tanggal 17 saat Nabi Muhammad SAW berumur 40 tahun hingga wafat pada tahun 632 Hijriah. Umat muslim menghormati Al-Quran sebagai sebuah mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW, sebagai salah satu tanda dari kenabian dan merupakan puncak dari seluruh pesan suci wahyu yang diturunkan oleh Allah sejak Nabi Adam dan diakhiri dengan Nabi Muhammad SAW. Kata Quran disebutkan sebanyak 70 kali di dalam Al-Quran itu sendiri. Pengenalan ayat Al-Quran, makna ayat dalam ditinjau dari dua segi, yaitu secara bahasa etimologi dan secara istilah terminologi. Secara bahasa, ayat dapat diartikan dalam banyak makna, diantaranya adalah mukjizat, tanda atau alamat, pelajaran atau peringatan, suatu hal yang menakjubkan, kelompok atau kumpulan, dan bukti. Secara istilah, ayat diartikan sebagai sejumlah kalam Allah yang terdapat dalam surat Al-Quran. Sedangkan pengertian surah ditinjau dari sisi etimologi adalah manjilah atau kedudukan, dan surah secara terminologi berarti sejumlah ayat Al-Quran yang mempunyai permulaan dan kesudahan. Menurut pendapat jumhur ulama, pengelompokan ayat Al-Quran dilakukan dengan cara taufiki, yang artinya adalah berdasarkan ketetapan Nabi. Argumen dari jumhur ulama tersebut seperti kata Yasin dihitung sebagai ayat, sedangkan kata Tosin bukan sebuah ayat, dan kata Ka, Mim, Sin, Kof dihitung dua ayat, sedangkan Kaf, Mim, Ain, Sod dihitung satu ayat. Setiap Jibril turun dengan membawa ayat Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW sekaligus memberi petunjuk tentang urutan dan penempatan ayat-ayat tersebut pada masing-masing suratnya. Kemudian Nabi Muhammad SAW membacakannya kepada para sahabat dan memerintahkan kepada para sekretaris wahyu untuk menulis sesuai dengan urutan tempatnya pada masing-masing surat tersebut. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pendapat yang paling kuat adalah ayat Al-Quran diterbitkan hanya berdasarkan ketetapan Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya ada pengertian surah. Secara bahasa bisa berarti tempat, kedudukan, dan pagar. Pengertian surah secara istilah adalah sekumpulan ayat dalam Al-Quran yang berdiri sendiri, yang mempunyai permulaan dan akhir. Al-Quran terdiri dari atas 6.236 ayat yang terhimpun dalam 114 surah. Surah-surah dalam Al-Quran panjangnya tidak sama. Surat terpanjang adalah surat Al-Baqarah yang terdiri dari 286 ayat, dan surat terpendek adalah surat Al-Kautsar yang terdiri atas 3 ayat. Selanjutnya ada fungsi Al-Quran. Fungsi Al-Quran terbagi menjadi beberapa macam, baik dari fungsinya bagi agama Islam sendiri, bagi kehidupan manusia, dan sebagai sumber ilmu pengetahuan. Diketahui sebelumnya, fungsi Al-Quran secara umum ialah untuk dibaca, dipahami, dan diamalkan sebagai petunjuk atau pedoman hidup manusia. Berikut beberapa fungsi Al-Quran bagi umat muslim. Yang pertama itu Al-Huda atau petunjuk. Dalam Al-Quran ada 3 posisi Al-Quran.
yang fungsinya sebagai petunjuk. Al-Quran menjadi petunjuk bagi manusia secara umum, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, dan petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Kedua, Al-Furqan atau pemisah. Fungsi Al-Quran sebagai pemisah adalah dapat memisahkan antara yang hak dan yang batil, atau antara yang benar dan yang salah. Di dalam Al-Quran dijelaskan beberapa hal mengenai yang boleh dilakukan atau yang baik, dan yang tidak boleh dilakukan atau yang buruk. Kemudian, tiga, Al-Ashifa atau obat. Al-Quran bisa menjadi obat penyakit mental di mana membaca Al-Quran dan mengamalkannya dapat terhindar dari berbagai hati atau mental, meskipun meskipun Al-Quran hanya sebatas tulisan saja. Namun membacanya dapat memberikan pencerahan bagi setiap orang yang beriman. Yang terakhir itu Al-Mau'izah, nasihat. Di dalam Al-Quran terdapat banyak pengajaran, nasihat-nasihat, peringatan tentang kehidupan bagi orang-orang yang bertakwa, yang berjalan di jalan Allah. Nasihat yang terdapat di dalam Al-Quran biasanya berkaitan dengan sebuah peristiwa atau kejadian yang bisa dijadikan pelajaran bagi orang-orang di masa sekarang atau masa setelahnya. Bukti otentik Al-Quran. Mengapa Al-Quran itu otentik? Al-Quran mengandung nilai-nilai dan ajaran yang benar dan sangat aplikatif serta kontekstual yang menjadi petunjuk bagi seluruh manusia. Ia tidak berisikan tumpukan teori yang memadati pikiran belaka. Ia juga tidak mengajarkan hal-hal yang tidak mungkin, hal-hal aneh yang mustahil untuk dicapai. Ada beberapa bukti otentik, yaitu ada 5 diantaranya. Yang pertama, ayat suci yang terdapat pada Al-Quran bersifat sangat mutlak karena langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, ayat dalam Al-Quran kebanyakan turun dari kejadian pada saat Nabi Muhammad SAW. Ketiga, tidak ada yang bisa membantah isi di dalam Al-Quran. Keaslian maknanya tidak perlu diragukan lagi. Dan yang terakhir, kelima, berisi dalil yang biasanya menyatakan kejadian-kejadian yang bisa diambil hikmahnya atau dasar hukum Islam. Sekian dan terima kasih video dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.